di rumah masing-masing, namun dalam Segar ibadah kamu online. makan ya, segar. Haleluya. Diberitahukan sekali lagi untuk hari ini kita akan ada ibadah raya, Zoom meeting dan perjamuan kudus. Nanti untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh menyiapkan di rumah masing-masing untuk roti atau biskuit dan juga teh manis boleh, teh tawar hangat boleh, air putih juga boleh untuk nanti kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus secara online di rumah masing-masing ya. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita akan memulai ibadah kita mau siapkan hati. Bapak Ibu Saudara juga saya undang untuk menyiapkan hati dan pikiran lalu masuk dalam ibadahnya Tuhan. Haleluya. Selalu nyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasih. Bangkitlah kuasa Roh, bangkitlah Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah, Yesuslah. Haleluya. Mari sama-sama kami saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama merasakan kuasa mujizat Tuhan, kuasa Roh Kudus selalu hadir. Haleluya. Taat selalu, nyatakan kemuliaan
Nyatakan kemuliaan, amin, di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitlah Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, amin. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari sama-sama katakan, nyatakan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitlah, bangkitlah Roh-Mu di dalamku, kuasakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Syukur bagimu. Mari semua sorak-sorai buat nama Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kami mau memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawanan-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Mari sama-sama kita sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat pimpinan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
sama-sama katakan sekali lagi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitlah, bangkitlah, Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Percaya Tuhan bahwa setiap dimanapun kami berada Tuhan, kuasa hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan selalu melingkupi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu hadir, selalu ada bagi kami semua. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan, kalau kami akan bersorak-sorai, kami akan memuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami pada siang hari ini melewati ibadah Zoom meeting hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya, selamat bergabung bagi yang baru join pada siang hari ini. Ada Ibu Lucy, Ibu Susi ya, maaf, sudah lama gak ketemu nih. Shalom, apa kabar semuanya? Pada siang hari ini siap untuk memuji Tuhan ya? Ada amin ya Bapak Ibu Saudara? Haleluya, mari kita memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Biarlah Roh Kudus tercurah di tempat Bapak Ibu Saudara dan saya pada siang hari ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari sama-sama katakan dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini, yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan sama-sama, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan, dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umatnya
bersukacita, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah gerejanya, umat pilihannya. Haleluya, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Kalau nggak dengar suaranya sing ke sana, Nyata kuasanya, nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya. Amin. Kita bersukacita, haleluya. Masih mau bersukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Amin ya. Haleluya. Kalau masih kuat untuk memuji Tuhan, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasanya, keselamatan dan kuasa. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari semua katakan, darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa
kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, bersukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada aminnya Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, tiba saatnya kita menyiapkan hati, kita menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ogi Pramanta. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk masuk lebih dalam. Kita mau sama-sama masuk dalam firman Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati, kita mau siapkan pikiran. Haleluya. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
pengampunan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa di sorga, buat kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, namun kami percaya dan mengimani bahwa ini semua karena kasih anugerah dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh bersama-sama Tuhan, bergabung dalam acara ibadah Zoom GBI Tugu Raya. Kiranya berkati kami semua yang ikut di dalam ibadah ini ya Bapa. Tuhan kiranya pimpin kami. Buka hati kami ya Bapa, kalau sebentar saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkenan Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama kembali hadir di dalam ibadah online kita. Ya, kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan lewat ibadah kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Filipi pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-12 saja untuk pertama kali. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 12, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu nasihat kepada jemaat Filipi saat itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap orang yang taat senantiasa harus tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dikatakan di sana bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata-kata dengan takut dan gentar ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, diumpamakan seperti kita mempunyai barang yang sangat berharga sekali, yang kita sungguh simpan dengan sebaik-baiknya, dan kita pelihara dan kita jaga sedemikian rupa, saudara-saudara, supaya barang itu atau sesuatu itu tidak terhilang dari kita, artinya tidak hilang dari hadapan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus menjaga dan memelihara dan mengerjakan anugerah keselamatan itu dengan sepenuh hati, dengan takut dan gentar.
dengan sungguh-sungguh supaya keselamatan itu tidak terhilang dari hidup kita, saudara-saudara. Nah, olehnya pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang sungguh menghargai akan anugerah Tuhan yang besar itu. Nah, tema kita pada saat ini, saudara-saudara, yaitu mengisi hidup dengan benar. Bagaimana caranya kita mengisi hidup dengan benar? Saudara-saudara, banyak setiap kita masing-masing kadang-kadang tidak menghargai hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau kita, saudara-saudara, tidak menyadari bahwa hidup ini hanya sementara, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan menyia-nyiakan hidup ini. Tapi mari kita bersama-sama menjadi orang yang sungguh-sungguh yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang besar itu, maka pergunakan keselamatan itu dengan sebaik-baiknya, menjaga kehidupan kita dan mengisi hidup itu, saudara-saudara, dengan benar. Nah, bagaimana kita mengisi hidup dengan benar? Yang pertama saya temukan di sini yaitu kita harus memelihara iman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi untuk kita bisa mengisi hidup kita dengan benar, untuk kita bisa menghargai firman Tuhan atau anugerah yang besar lewat keselamatan yang diberikan bagi kita, maka saudara-saudara, untuk kita bisa mengisinya di dalam hidup kita, maka kita harus memelihara iman kita dengan sebaik-baiknya. Ya, memelihara iman. Nah, iman ini saudara-saudara harus berpotensi di dalam hidup kita. Pergunakan iman yang ada, yang kita miliki, saudara-saudara. Banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan, sering ke gereja, ya saudara-saudara, memuji, memuliakan nama Tuhan, tetapi sesungguhnya imannya tidak berdaya. Nah, ini bahaya, saudara-saudara. Mari bersama-sama kita mau mempergunakan iman yang Tuhan anugerahkan bagi kita, supaya iman itu bertumbuh, supaya iman itu sungguh-sungguh, saudara-saudara, menjadi peran yang penting di dalam hidup kita. Tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, saudara-saudara, seperti Raja Daud, dia betul-betul mempergunakan iman di dalam hidupnya sebagai seorang raja. Ketika Raja Daud ini mengalami musibah yang besar dan masalah yang besar yang dihadapinya, di mana rakyatnya waktu itu, saudara-saudara, marah kepada Daud. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, kalau saudara baca di sana, saudara-saudara, dalam firman Tuhan, di dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, di mana saat itu rakyatnya mau melempari ia dengan batu. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Justru ketika dia menghadapi sesuatu yang besar, sesuatu yang sungguh luar biasa, tekanan yang luar biasa, Daud sangat terjepit karena rakyatnya hendak melempari dia dengan batu. Tapi Daud, saudara-saudara, mempercayakan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya Daud sungguh-sungguh menggunakan imannya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya, saudara-saudara, di tengah persoalan yang ada. Nah, hari ini mari pergunakan kepercayaan kita, iman kita, supaya setiap persoalan yang ada senantiasa kita yakin bahwa Tuhan beserta kita dan kita akan cakap menanggung segala perkara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian juga Abraham. Ada beberapa tokoh yang kita boleh lihat di sana. Abraham di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, tetapi Abraham terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Kemudian dikatakan karena ketidakkepercayaannya malah, nah ini luar biasa saudara-saudara, malah ia perkuat dalam imannya dan ia menjadi percaya dan memuliakan Allah. Nah, saudara tuh yang dikasih Tuhan. Jadi iman itu perlu. Nah, bagaimana kita bisa mengisi hidup kita dengan benar? Kita harus pelihara iman kita, supaya iman kita diberdayakan. Ya, saudara-saudara. Banyak orang yang sakit pendarahan, wanita yang sakit pendarahan, dia memberdayakan iman. Dia katakan, asalku jamah saja, aku pasti sembuh. Nah, dia melakukan ini. Jadi untuk orang yang bisa mengisi
kehidupannya dengan benar, harus pelihara iman. Iman kita harus dipelihara. Mari saudara-saudara saat ini kita bersama-sama supaya kita melakukan iman kita. Supaya iman kita sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kita. Iman itu boleh menjadi tindakan di dalam hidup kita. Sebab tanpa tindakan iman itu adalah mati. Saudara-saudara, tidak berguna apa-apa. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita boleh menghargai akan anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan, supaya tidak terampas di dalam hidup kita oleh kuasa-kuasa jahat di bumi ini, maka kita harus senantiasa memelihara iman di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita harus memiliki hati yang tulus. Nah, ini penting bagi setiap kita sekalian. Orang Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh tulus di dalam segala sesuatu. Kalau kita memberi, tentu kita harus memberi dengan hati yang tulus. Kalau kita bekerja, harus juga kita memberi hati yang tulus, saudara-saudara. Memiliki sikap hati yang tulus, ya, supaya senantiasa kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang betul-betul rela di dalam hal berkorban, di dalam hal apa saja, saudara-saudara. Ketika kita mengerjakan sesuatu untuk orang lain, mari kita lakukan ini semua dengan tulus hati. Jadi kasih kita itu bukan kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang sungguh-sungguh. Hari ini kita sekalian mengerti bahwa orang yang betul-betul mengisi dan hidup dengan benar adalah orang yang sanggup melakukan atau memiliki setiap pekerjaan dengan hati yang tulus. Ya, jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara boleh bersama-sama kita menghadiri ibadah lewat Zoom di rumah kita masing-masing, kita bergabung, saudara-saudara. Mari kita mau sungguh-sungguh dengan tulus hati. Menyembah, ya sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Walaupun kita tidak berjumpa satu dengan yang lainnya, kita berada di rumah masing-masing, tulus untuk kita menyembah Tuhan, saudara-saudara. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu penting bagi setiap kita untuk kita menjadi orang-orang yang bisa mengisi hidup dengan benar. Nah, lalu yang ketiga, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sungguh-sungguh memiliki anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, maka yang ketiga kita harus seirama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus seirama dengan Kristus. Dalam hal apa, saudara-saudara? Dalam sikap hidup kita. Kita ini, saudara-saudaraku, adalah fotokopi dari Kristus itu sendiri. Saudara tahu fotokopi itu kalau sah, saudara-saudara, dia harus sungguh-sungguh memiliki legalitas yang luar biasa, ya, yang sungguh-sungguh harus diperhatikan. Anak kita sekolah dulu, saudara-saudara, ya, untuk mendaftar dengan fotokopinya yang kita ajukan, saudara-saudara, mungkin ijazah atau tanda tamat belajar, maka pihak sekolah yang kita daftarkan buat anak kita itu, dia meminta fotokopi yang harus dilegalisir oleh sekolah asalnya, saudara-saudara. Dan setelah fotokopi itu dilegalisir, kemudian untuk bukti bahwa ini sah, ini benar, maka harus distempel dari pihak sekolah dahulu, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, stempel itu merupakan Roh Kudus sendiri. Jadi kita ini distempel oleh Roh Kudus, saudara-saudara, ya. Nah, olehnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sekalian menjadi orang Kristen yang serupa dengan Tuhan. Walaupun kita fotokopi, ya saudara-saudara, kita harus sah, kita harus seirama dengan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ini penting bagi kita sekalian di dalam mengisi hidup ini dengan benar. Kita harus bersama-sama menjadi orang-orang yang sungguh dapat memelihara kehidupan kita. Dengan yang pertama memelihara saudara-saudara iman kita. Kemudian yang kedua kita harus memiliki hati yang tulus di dalam segala hal. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga saudara-saudara kita harus seirama dalam sikap hidup kita, saudara-saudara. Ya, kita harus seirama dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dan kita menghargai akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, anugerah yang luar biasa itu apa?
yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kita harus bersama-sama jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menghargai ini akan pengorbanannya, saudara-saudara. Dan ketika kita menghargai, kita memperoleh berkat anugerah yang luar biasa. Kita menerima anugerah yang besar, yaitu keselamatan yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Kalau sebentar kita boleh bersama-sama masuk di dalam persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi orang yang memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, sementara ini mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, silakan kita persiapkan roti dan anggur untuk kita boleh masuk di dalam perjamuan kudus. Kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Salibnya, dan nanti kita berdoa untuk menerima perjamuan kudus. Salibnya, kita tundukkan kepala, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi. Kami berterima kasih kepadamu Bapa di surga. Sebentar kami mau masuk di dalam persekutuan yang indah bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Mari pimpin kami, buka hati kami Bapa. Tuhan, sebelumnya kami mohonkan ampun dari segala dosa dan kesalahan serta pelanggaran kami. Biarlah saat ini Engkau layakkan kami Bapa untuk menerima sakramen kudus ini. Untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, senantiasa Tuhan menghargai akan keselamatan yang Tuhan berikan. Roti dan anggur ini ya Bapa, yang kami pegang, merupakan tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Dan olehnya saat ini kami boleh bersama-sama menerima dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini mari Tuhan pimpin kami, kiranya kami boleh bersama-sama masuk di dalam persekutuan yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Berkat Tuhan Kau limpahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita angkat roti dengan tangan kanan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari saudara-saudara kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa buat saat ini. Kalau tubuhmu telah dipecah-pecahkan bagi kami. Dan roti ini merupakan satu keberadaan tubuh Kristus yang sudah dihancurkan. Untuk menyatukan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwasanya ini merupakan suatu yang berharga. Di dalam tubuh Kristus kami boleh mendapatkan kekuatan. Sebab oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang pegang cawan anggur dengan tangan kanan saudara. Dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara-saudara, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Buat saat ini kami boleh bersama-sama Tuhan makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Untuk kami boleh dipersatukan satu dengan yang lainnya. Beristimewa bersama dengan Engkau kami boleh jadi orang-orang yang sungguh-sungguh berada di dalam tubuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu buat kesempatan. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian sekali lagi, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya beramal mulia. Sekali lagi salibnya, salib. Dan nanti saya minta kesediaan Pak Ari Broto pimpin di dalam doa buat firman Tuhan dan juga buat perjamuan kudus yang kita sudah lakukan.
Ya Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas ibadah yang boleh terselenggara pada saat ini. Dan melalui ibadah ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan kami boleh mengisi hidup ini dengan benar sesuai dengan firman yang telah kami dengar pada saat ini, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ogi Pramanta. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Ogi Pramanta dalam kehidupannya, juga dalam pelayanannya, serta keluarganya juga Engkau memberkati. Setiap kami juga Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas perjamuan kudus yang juga boleh kami terima pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Ibroto yang sudah menyampaikan menaikkan doa. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kami akan mempersembahkan satu lagu buat Bapak Ibu saudara-saudara dan kita akan nyanyikan bersama sebelum nanti kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Kita nyanyikan satu pujian, hidup hanya sementara saudara-saudara, karena kita menyadari siapkah kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pimpinan Tuhan, dan kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, maka pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, kalau kita bersama-sama menyanyikan pujian ini, mari kita sungguh merenungkan dengan segenap hati dan pikiran bahwa apa sih yang dicari orang di dalam hidup ini. Kadang-kadang dia hanya mencari kepuasan semata-mata, dan seolah-olah dosa sudah berkenan di hatinya, dan dosa itulah yang sepertinya memuaskan diri. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian. Dosa berkenan di hati, hanya untuk memuaskan diri. Sedangkan kita tidak tahu hari esok. Apa artinya hidup ini? Hidup ini sama seperti uang yang kelihatan lalu lenyap. Sama-sama refnya. Hidup hanya sementara, pergunakan waktu yang ada, gerakan diri dengan segenap hati. Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama merenungkan pujian. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa hidup ini saudara-saudara merupakan hidup yang sementara. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Apa
apa yang dicari manusia saat ini. Haleluya. Apa yang dicari manusia saat ini, kekuasaan dunia dia ingini, perbuatan dosa berkenan di hati, hanya untuk memuaskan diri. Sedangkan kita tidak tahu. Sedangkan kita tidak tahu hari esok, apa artinya hidup ini. Hidup ini sama seperti uang yang kelihatan lalu lenyap. Hidup hanya sementara, pergunakan waktu yang ada. Serahkan diri dengan segenap hati, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Serahkan diri dengan segenap hati, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di penghujung ibadah pada minggu ini. Kami berterima kasih atas pimpinanmu. Di hari pertama buat bulan minggu pertama di bulan Maret ini kami boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami boleh bersama-sama Tuhan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Kami sudah diberkati, Tuhan pimpin kami, biar kehidupan kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Mempergunakan iman yang ada dalam diri kami, supaya iman itu betul-betul menyatakan bahwa hidup ini harus diisi dengan sebaik-baiknya, dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin ada di antara mereka ada dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan, kami percaya kuasa mujizat dinyatakan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati semua kami. Semua yang sudah boleh bergabung pada saat ini, biarlah diberkati Tuhan. Kiranya berkat anugerah melimpah, limpahkan rezeki apa yang menjadi kebutuhan, Engkau yang mencukupi. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Berkati negara dan bangsa kami Indonesia, Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Bagi seluruh masyarakat yang terdampak COVID, kiranya pemerintahan Jokowi dapat Tuhan menanggulangi setiap persoalan yang ada. Atas pandemi yang saat ini masih ada di negeri kami. Kiranya Tuhan berkati pemerintahan Jokowi, pemerintahan pusat, daerah, semua diberkati Tuhan. Bersinergi satu dengan yang lainnya. Loyal kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Semua diberkati Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Masyarakat sepenuhnya diberkati Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh Tuhan tetap menjaga kesehatan mereka masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan menyelamatkan negeri ini ya Bapak. Dan kami juga percaya bahwa pertobatan boleh terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan akhirnya sebentar kalau kami akan berpisah, Tuhan sertai kami, lindungi kami. Tuhan sertai dimanapun kami berada. Di rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Dalam ibadah seperti saat ini, kami boleh dilawat setiap kami, keluarga, perumahan, rumah tangga kami semua di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa di sorga.
di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Amin, amin, amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah berakhir ibadah kita, pertemuan kita. Kita percaya kita diberkati. Saudara-saudara, mungkin ada saudara-saudara mau menyampaikan pesan atau kesan, silakan bisa di mute. Bagi saudara-saudara yang mau berbicara, mungkin ada pesan dari Pak Rudi tadi. Ya, Pak Rudi. Yang kita menjaga kesehatan kita dengan ada satu ini minyak di rumah masing-masing. Iya. Ini rumah bukan? Iya. Mungkin Pak Rudi mau bicara. Salam Pak Rudi yang tadi. Gedein kok. Iya. Tentang minyak. Minyak apa? Oil apa? Minyak kelapa yang berguna untuk tubuh kita, menjaga kebugaran tubuh di tengah-tengah pandemi yang ada ini ya. Jadi saudara bisa beli lewat online juga bisa ya. Nanti ada di sana ya. Nanti aturan minumnya tentunya ada. Baik, dan saudara-saudara sekali lagi saya himbau supaya kita taat kepada penerapan protokol kesehatan. Kita pakai masker senantiasa dan terus cuci tangan dan jaga jarak. Amin. Kita percaya kita akan senantiasa terlindungi dan kita juga percaya bahwa Tuhan senantiasa memimpin kita. Tentu hikmat yang Tuhan berikan bagi kita pergunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita juga mengerti situasi atau kondisi yang ada pada saat ini. Supaya kita sungguh berada di dalam suasana baik semua. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada itu tadi lagu ya. Baik saudara-saudara, dengan demikian berakhir acara kita. Tuhan memberkati kita dan sampai ketemu minggu depan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat semua yang sudah boleh hadir, buat Ibu Lice, buat Pak Rudi Kuswanto, Bu Rudi, juga buat Ewi, terima kasih buat Keti, terima kasih buat Bu Keti, buat Bu Susi dan Bu Marnece, terima kasih buat Nina, terima kasih terus buat Ibu Susi Agnes dan ada Ibu Agnes Hukom ya, terima kasih Bu Hukom, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan berkati. Ini ya buat saudara Roni, terima kasih Tuhan memberkati. Kemudian buat Bu Salima, Bu Eli Sutagalung dan semua yang sudah boleh bergabung. Tuhan memberkati kita dan sampai ketemu minggu depan. Amin. Haleluya. Dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Haleluya.